Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKJ Condong Catur, selamat pagi. Kita jumpa lagi di Satu Hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Salam sehat, penuh semangat dan sejahtera. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kembali kami bersujud di hadapan-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan berkat-Mu di pagi hari ini. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, kami memohon pimpinan dan penyertaan-Mu untuk merenungkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, agar kami mampu untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKJ Condong Catur, adapun nat yang akan kita renungkan di pagi ini terambil dari Injil Matius 11 ayat 4 sampai dengan yang ke-6 yang akan dibacakan oleh adik Gali Jemaat Praremaja GKJ Condong Catur. Silakan Dek Gali untuk membacakannya. Bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius 11 ayat 4 sampai 6. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dekali. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKJ Condong Catur, renungan kali ini berjudul Tidak Menjadi Kecewa. Ada seorang ibu kecewa dengan sikap hamba Tuhan, sehingga ia menolak untuk ke gereja lagi. Berulang kali dikunjungi serta dinasehati untuk ke gereja lagi dan tidak usah memandang manusia, namun ia tetap pada pendiriannya dan menolak saran kami karena rasa kecewa yang dalam. Sampai akhir hidupnya, dalam keadaan sakit parah, ia berpesan kepada anaknya agar upacara pemakamannya tidak dilakukan secara Kristiani. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pelayan Tuhan dalam menghadapi masalah ini? Apakah hal itu menunjukkan kegagalan pelayanan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesedihan dan keterpurukan dalam menyikapi masalah hidup adalah penjara bagi kita yang sedang mengalami penurunan kualitas hidup. Namun, tidak selalu kata penjara memiliki konotasi buruk. Penjara dapat dilihat sebagai sesuatu yang baik jika dilihat dari sisi yang positif.
Artinya, penjara dapat menjadi tempat terbaik bagi kita untuk introspeksi dan berserah diri dalam Tuhan. Karena Allah adalah tempat terbaik bagi kita untuk menemukan pengampunan, pemulihan, dan pencerahan yang akan menuntun kita menghasilkan terobosan baru dalam hidup ini. Rasa kecewa bisa dialami oleh siapa saja. Tampaknya Yohanes Pembaptis juga mengalami kekecewaan saat di penjara. Dalam hidupnya, Yohanes telah melakukan tindakan-tindakan baik dan benar, namun ia merasa harus menanggung derita seorang diri. Sepertinya tidak ada mukjizat dilakukan Yesus untuk membebaskannya, sehingga keyakinan Yohanes goyah sampai mengeluarkan pertanyaan yang seolah-olah meragukan kemesiasan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKJ Condong Catur, apabila kita mengalami masalah, ingatlah bahwa Tuhan sedang menguatkan rohani kita. Ia sedang memperlebar kapasitas manusia baru yang ada dalam diri kita. Allah ingin umat-Nya maju dalam pertumbuhan rohani. Karena itu, nikmatilah setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jangan putus asa. Jangan kecewa, sebab Allah sedang menempa dan memurnikan kita. Jika kita melihat seseorang yang mengalami penurunan rohani, janganlah menghakimi seolah-olah kita yang paling saleh. Kunjungi, doakan, dan tolonglah dia, sebab melalui kita Allah sedang berbicara dan menguatkan dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh menjadi renungan hari ini. Biarlah bukan hanya Yohanes saja, tetapi kami yang mendengar dan melihat tentang pekerjaan Tuhan menjadi percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami dalam kesendirian, sehingga kami tidak pernah menjadi kecewa karena permasalahan hidup ini, namun justru semakin menguatkan iman dan percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.